Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Endang Sustiawati, mahasiswi program Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501312725. Nah, pada pokok bahasan kali ini saya akan membahas tentang gender dalam pendidikan dasar. Jangan lupa subscribe ya, dan silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Pada artikel pertama yang berindeks Sinta, saya menemukan judul yaitu tentang Gender Responsive Pedagogy in Thematic in Elementary School, yang ditulis oleh Muhammad Nasrul Amin dan Kamil Wahidah yang diterbitkan pada tahun 2023. Nah, pada artikel ini hal-hal penting yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, pendidikan itu sangat penting dalam menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian dalam artikel ini juga membahas bagaimana pembelajaran tematik yang responsif terhadap gender yang diterapkan di SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School Umsida. Penelitian dalam artikel ini menggunakan studi kasus dengan subjek 2 guru kelas 5. Sedangkan data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan pengambilan keputusan. Secara teknis, di SD Muhammadiyah tersebut, guru itu sangat berperan penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang responsif gender. Dalam hal ini, guru itu merancang modul ajar ataupun RPP-nya itu bebas dari bias gender, yaitu misalnya dengan mengganti kata siswa yang tadinya hanya mengacu untuk anak laki-laki. Di sini guru itu sudah tidak menggunakan kata siswa, tetapi siswa-siswi atau anak-anak, atau bisa mengganti dengan kata-kata yang lain. Yang penting tidak hanya menggunakan kata siswa saja. Kemudian yang kedua, dari bahan dan materi ajarnya. Di sana misalnya gambar nih. Nah, di gambar tersebut guru itu meletakkan misalnya profesi tertentu, itu di sana juga misalnya profesi dokter. Nah, guru itu meletakkan perempuan juga sebagai profesi dokter dan laki-laki juga sebagai profesi dokter. Jadi sudah ada kedua gambar seperti itu, dan metode pembelajaran yang digunakan guru itu sudah metode kooperatif, yang mana setiap kelompoknya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hal ini anak-anaknya tadi itu akan berbaur, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam satu tim. Untuk pengelolaan kelas, guru itu memberikan fasilitas dan kesempatan yang sama kepada semua siswa-siswinya tanpa ada diskriminasi gender, termasuk dalam penentuan tempat duduk maupun peran kepemimpinan. Dalam penilaian itu juga dilakukan dengan adil, objektif, dan setara, karena guru tadi memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun hasil dari penelitian pada artikel ini yaitu pertama, pembelajaran tematik responsif gender di SD Muhammadiyah 1 Lab School Umsida itu telah terlaksana dengan lancar, dengan baik. Nah, di sini guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam tujuan pembelajaran materi, metode, dan penilaiannya. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi di sini bias gender ini masih ditemukan dalam beberapa bahan ajar aja di sekolah dasar, sehingga hanya berlaku dalam jangka yang pendek. Nah, dalam penelitian ini belum tahu jika dilakukan dalam jangka yang panjang, apakah jika diberlakukan dengan jangka yang panjang akan tetap terjadi ketimpangan gender. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ini di dalam artikel. Kemudian yang selanjutnya, penting sekali bagi guru itu untuk selalu meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita dalam menerapkan pembelajaran yang responsif gender.
Jadi diharapkan menjadi seorang guru itu kita itu sudah sadar dari sejak saat ini, sehingga bias gender ini sudah tidak ada dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Menurut Abraha, beberapa sekolah guru sering kali itu masih mengharapkan dan bersikap berbeda terhadap siswa laki-laki yang dibandingkan dengan siswa perempuan. Padahal dengan suasana pembelajaran responsif gender dapat menumbuhkan kolaborasi antara siswa-siswi dengan baik. Itu pendapat yang disampaikan oleh Utamaningsih tahun 2018, yang kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa dan Kahamba menyatakan bahwa menunjukkan guru perlu memastikan seluruh siswa, baik itu laki-laki maupun siswa perempuan, itu dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepemimpinan, diskusi, tugas, program sekolah, serta proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Bagaimana responsif gender, apakah juga berlaku di madrasah saya, yaitu di Min 1 Balikpapan. Nah, saya sangat menyadari sekali sebagai guru di Min 1 Kota Balikpapan, kami itu memang belum secara khusus menyusun RPP maupun modul ajar yang sesuai dengan artikel, yaitu menyusunnya berdasarkan responsif gender, itu memang belum. Tetapi dengan adanya artikel ini, semoga kedepannya kami itu juga bisa menyusun modul ajar maupun RPP berdasarkan responsif gender. Walaupun secara administrasi kami belum menyusun RPP maupun modul ajar berdasarkan responsif gender, tetapi di lapangan atau dalam pembelajaran yang sebenarnya, kami secara tidak langsung sudah melakukan. Misalnya saya pribadi itu biasanya memanggil sapaan anak-anak di kelas itu bukan dengan siswa maupun siswi, tapi biasanya saya memanggil dengan sapaan Mas ataupun Mbak, bisa juga kadang dengan anak soleh, soleha, si cantik, si ganteng. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena saya sebagai wali kelas 6 itu memandang anak-anak itu sudah di usia pra remaja, sehingga perlu adanya kedekatan anak-anak laki-laki maupun kedekat dengan gurunya. Dalam proses pembelajaran, saya juga sangat menekankan persamaan hak dan kemampuan, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Di sini saya sering mengingatkan, menanamkan kepada anak-anak itu agar segala sesuatunya setara. Jadi misalnya nih, dalam saat pemilihan ketua kelas, itu siapapun berhak menyatakan pendapatnya kenapa menjadi ketua kelas, baik itu pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian juga pernah saya memberikan tugas kegiatan P5, itu tentang gaya hidup, menjaga kebersihan. Itu kegiatannya diisi dengan kegiatan belajar mencuci pakaian, menyetrika. Jadi ada prakteknya juga. Jadi anak laki-laki juga praktek mencuci, demikian juga anak perempuan. Begitu juga dengan menyetrika. Di situ saya memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara mencuci pakaian, bagaimana menyetrika pakaian, kemudian satu persatu baik anak laki-laki maupun anak perempuan di kelas saya itu mempraktekkan. Kemudian yang kedua, saya juga pernah melakukan praktek P5, yaitu membuat lilin. Jadi kan itu pastinya keterampilan memasak menggunakan alat-alat masak. Jadi di sini dalam satu tim saya membentuk kelompok itu kolaborasi baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi mereka semua tetap ikut andil. Jadi yang mengaduk larutan dalam membuat lilin itu juga tidak harus anak perempuan ya. Dan di sini saya juga menekankan anak laki-laki juga boleh mengaduk larutan, memanaskan larutannya seperti itu. Nah, terkait diskusi kelompok dan tempat duduk, saya juga sama selalu melakukan rotasi.
dalam setiap minggu tempat duduk mereka selalu saya susun ulang, atau kadang saya memberikan kesempatan mereka, jadi tidak saya mengatur, tetapi mereka sendiri yang mengatur bahwa mereka harus duduk di mana. Yang penting teman-temannya itu dalam setiap minggu itu berubah seperti itu, sehingga harapan saya dengan adanya rolling tempat duduk, semua siswa itu saling bisa berbaur antara satu dengan yang lain. Jadi temannya tidak itu saja, dan temannya tidak hanya laki-laki saja, dan temannya tidak hanya perempuan saja, tetapi mereka berbaur menjadi satu tanpa ada batasan gender. Yang penting sebagai guru kita selalu mengingatkan terhadap lawan jenis itu kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak kebablasan seperti itu. Nah, di sini juga ada satu hal yang unik menurut saya ketika menjadi dirijen. Nah, kebanyakan itu di sekolah-sekolah itu dirijen adalah perempuan, tapi di kelas kami mencoba anak laki-laki pun juga boleh menjadi dirijen pada acara paduan suara. Demikian halnya pada saat upacara bendera, yang membawa bendera merah putih itu tidak hanya anak perempuan saja, melainkan anak laki-laki juga boleh. Demikian pembahasan saya pada artikel pertama. Next kita lanjut pada artikel kedua ya. Artikel kedua ini itu terindeks Scopus. Kebetulan saya menemukan judul yaitu Implementation of Gender Equality in School yang ditulis oleh Endah Ratnawati Khotim yang diterbitkan pada tahun 2022. Adapun poin-poin penting pada artikel yang kedua ini yaitu pertama, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu belum sepenuhnya bisa diwujudkan, terutama karena dipengaruhi adanya budaya patriarki yang di Indonesia ini itu masih sangat kuat. Nah, yang kedua, diskriminasi gender dalam pendidikan juga masih terjadi. Misalnya, anak perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi karena anak perempuan itu secara tradisional hanyalah berperan sebagai ibu rumah tangga saja. Yang ketiga, itu adanya ketimpangan gender yang terlihat dari marginalisasi perempuan, misalnya dalam suatu jabatan tertentu maupun pelatihan teknologi, biasanya suatu organisasi atau suatu instansi itu lebih mengutamakan pegawai laki-laki daripada pegawai perempuan. Pada artikel disebutkan ketidakadilan gender itu bisa terjadi karena yang pertama itu ada marginalisasi, perempuan sering terpinggirkan secara ekonomi dan pendidikan. Yang kedua, subordinasi, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan memiliki beban kerja yang ganda. Jadi perempuan itu sudah bekerja nih pagi sampai sore, tetapi ternyata ketika pulang kerja pun perempuan masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Yang ketiga, stereotip, yaitu peran dan karakteristik gender yang masih kaku. Misalnya, laki-laki itu dianggap lebih berani daripada perempuan, dan perempuan itu lebih pada penyayang. Yang keempat, adanya kekerasan, baik fisik maupun non-fisik yang mempengaruhi kesejahteraan perempuan. Jadi sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maksudnya seperti itu. Yang kelima adalah beban kerja. Perempuan itu lebih sering memikul beban kerja domestik yang lebih berat di rumah. Nah, seperti itu. Jadi biasanya pekerjaan perempuan itu di rumah itu lebih dibebankan kepada perempuan. Jadi laki-laki itu jarang dibebankan. Jadi mungkin seperti mencuci, menyetrika, menyapu, mengepel, itu lebih dibebankan kepada perempuan. Nah, menurut saya itu adalah termasuk budaya patriarki, bahwa itu adalah kerjaan perempuan. Padahal hal-hal yang seperti itu pun bisa dilakukan oleh laki-laki di rumah. Hal inilah yang menjadikan pendidikan perempuan sangat penting karena perempuan berperan besar dalam membentuk kualitas generasi muda. Pendidikan yang bermutu harus memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya.
sesuai dengan hadis, yaitu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Jika engkau mempersiapkan seorang ibu dengan baik, maka generasi muda yang lahir juga nantinya tentu akan lebih baik. Nah, peran ibu di sini sangatlah penting dalam pendidikan. Jadi ibu itu, perempuan itu haruslah memiliki pengetahuan dan berwawasan yang luas. Nah, melalui dengan wawasan dan luas inilah perempuan mampu menjadi mencetak generasi bangsa yang lebih baik. Nah, seperti yang kita rasakan pada saat ini sebagai seorang perempuan, tentunya kita sangat berterima kasih kepada ibunda kita R.A. Kartini, yang mana oleh jasa beliaulah akhirnya perempuan sampai saat ini boleh mengenyam pendidikan, boleh belajar dimanapun, boleh belajar sama seperti laki-laki tanpa ada batas. Berdasarkan artikel di Min1 Balikpapan, yang saya rasakan itu bahwa implementasi kesetaraan gender masih belum optimal, terutama dalam hal pendanaan. Jadi waktu di artikel itu kan dijelaskan tuh sebaiknya ada dana khusus untuk responsif gender, seperti pembagian 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Yang saya tahu di madrasah kami belum ada seperti itu. Sepertinya juga di pemerintahan juga belum ada terkait pendanaan spesifik nih untuk laki-laki sekian, untuk perempuan sekian. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kondisi di madrasah juga masih menunjukkan bias gender. Misalnya pada jabatan-jabatan tertentu seperti wakaf itu masih didominasi oleh guru laki-laki. Nah, kenapa hal seperti ini terjadi? Bahwa masih ada anggapan guru laki-laki itu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, wawasan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan masyarakat dan orang lain, serta keahlian dalam penggunaan teknologi informasi juga masih guru laki-laki itu masih dianggap lebih mampu daripada guru perempuan. Nah, demikian juga perbedaannya, biasanya itu guru laki-laki dianggap masih bisa menjalankan tugas di waktu kapanpun saja, sedangkan guru perempuan itu masih terbatas oleh pasangannya di rumah. Jadi kalau bekerja di luar jam kerja itu biasanya pasangannya itu tidak memperbolehkan. Nah, inilah yang menjadikan bias gender antara guru laki-laki dan guru perempuan itu masih terjadi di madrasah. Beberapa kegiatan di sekolah, upaya pendampingan yang adil antara guru laki-laki dan perempuan itu sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi karena jumlah guru laki-laki itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru perempuan, maka guru perempuan seringkali juga turut dalam berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan oleh guru laki-laki. Misalnya saja saat materi P5 bercocok tanam, menanam tumbuhan, maka guru perempuan itu juga ikut turut mencangkul, menggali tanah, menanam tumbuhan. Selain itu juga misalnya seperti persiapan kelas, awal masuk ajaran baru, ataupun misalnya harus ngecat kelas, atau memasang baut, memasang paku, memasang pajangan di kelas, maka guru perempuan pun melakukannya dengan sendiri. Nah, bahkan saat hari raya kurban di sekolah, itu juga guru perempuan ikut turut dalam memotong daging hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Nah, tidak hanya itu saja, saat kegiatan kemah, guru perempuan juga aktif dalam mendirikan tenda bersama guru laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa guru perempuan tidak hanya berperan dalam tugas administrasi atau pembelajaran, tetapi juga siap terlibat langsung dalam berbagai aktivitas fisik dan teknis di sekolah, mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetaraan dalam menjalankan tugas.
Besar harapan saya sebagai seorang guru perempuan agar pemerintah maupun pihak-pihak terkait dapat segera menyusun kurikulum resmi yang dapat mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender secara menyeluruh. Nah, dengan adanya kurikulum tersebut, para guru akan memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur dalam menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Hal ini sangatlah penting agar dapat terciptanya suasana belajar yang adil dan inklusif dapat berjalan secara konsisten dan efektif. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan implementasi kurikulum tersebut secara optimal. Dengan pendanaan yang tepat, sekolah dapat menyediakan berbagai program pelatihan dan fasilitas yang responsif gender sehingga kesetaraan tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar terwujud dalam praktek sehari-hari. Demikianlah pemaparan dari saya terkait gender dalam pendidikan dasar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, apabila ada salah kata ataupun salah pemahaman dari saya terkait pemaparan kedua artikel ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tugas selanjutnya. Bye-bye.